Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah kepercayaan, mantaplah pengharapan kita dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan kiranya Tuhan Yesus memberkati kita di pagi ini sebelum kita melakukan aktivitas kita. Dan 5 menit bersama dengan firman, sarapan pagi untuk rohani kita sudah disiapkan. Puji nama Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus, biarkan Roh-Mu terus memimpin kami, supaya kami terus berada dalam hadirat-Mu. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Tema kita adalah Roh Kudus bekerja bagi orang percaya. Jadi kita bisa melakukan apa yang dikehendaki Allah bukan karena kuat atau gagah kita. Kata firman Allah, semua karena Rohku. Jadi Tuhan kita yang dahsyat, yang luar biasa, memberikan Roh Kudus kepada kita supaya kita bisa menuruti apa yang Tuhan harapkan dari kehidupan kita. Karena Roh Kudus itu sangat membantu kita untuk kita bisa bertumbuh di dalam kebenaran, untuk bisa kita melakukan kehendak Allah. Kita bisa hidup dalam ketaatan, kita bisa melakukan apapun yang menyenangkan hati Bapa di surga. Dan itu sebabnya saya mau katakan bahwa Roh Kudus adalah tanda permulaan bagi orang percaya. Itu yang pertama. Jadi kita dapat memiliki Yesus tanpa Roh Kudus, ya. Kita tidak dapat memiliki Yesus tanpa Roh Kudus. 89 itu kita tidak dapat bersatu dengan Yesus tanpa Roh Kudus. Dan itu sebabnya kita sebagai orang yang percaya, kekuatan kita untuk melakukan segala sesuatu terletak pada Tuhan. Mengasihi Allah, mengasihi Yesus, mengasihi firman, melakukan kehendak Allah, itu karena Roh Kudus. Yang kedua, kata firman Allah, Roh Kudus adalah kuasa bagi kita untuk hidup baru. Galatia 3 ayat 3. Jadi bahwa kuasa Allah diberikan kepada kita untuk menyembuhkan diri kita, menyembuhkan orang lain, menolong orang lain. Dan kuasa itu tidak kita miliki sendiri, tetapi Tuhan berikan itu agar menjadi penolong dan juga kita bisa menolong orang lain. Dan ketika kita sakit, kita tinggal menumpangkan tangan. Kadang-kala saya berpikir, ada banyak kami hamba-hamba Tuhan mengajar kepada orang lain bahwa Yesus itu dasar, Yesus itu luar biasa, Yesus itu perkasa. Tetapi ketika kami diperhadapkan pada kenyataan, tetap kami tidak sungguh-sungguh sedang meyakini kepercayaan kepada Tuhan. Tetapi saya bersyukur bahwa Tuhan itu adalah Allah yang baik, yang terus menggenapi firman-Nya. Jangan seperti teman saya, dia dipakai oleh Tuhan dalam kesembuhan, tapi ketika dia sakit, dia berkata kepada saya ketika dia makan obat, saya katakan, loh, Om kok suruh orang lain mempercayai kekuatan Tuhan, mempercayai kuasa Tuhan, Om sendiri melakukan apa yang seharusnya tidak. Kalau bagi saya, lalu dia katakan, saya sedang menolong Tuhan. Kita tidak perlu menolong Tuhan, Tuhan yang menolong kita. Kuasanya cukup diberikan bagi kita. Pertanyaan saya, apakah kita percaya dengan sungguh kepada firman Allah? Apakah kita mengenal kemampuan Tuhan yang ahli dalam membuat mujizat, yang ahli dalam melakukan kesembuhan, dan apa saja yang kita yakini dan kita percayai? Itu tergantung kepada kita. Tapi saya mau katakan, 1 Maret 1987 saya percaya kepada Yesus. Saya merasakan bagaimana kekuatan Tuhan. Ketika saya sakit, tinggal menumpangkan tangan atas diri saya atau berdoa kepada Dia, dan Tuhan menolong. Jadi percaya kepada kuasanya, karena Tuhan sudah memberikan kita Roh Kudus itu. Yang ketiga, kata firman Allah adalah Roh Kudus membuat kesatuan pada tubuh Kristus. Jadi kalau kita sebagai tubuh Kristus sehati sepikir dalam membangun kerajaan Allah, bukan membangun kerajaan dominasi, maka kita akan mudah untuk bersatu. Tetapi kalau kita bersatu punya tujuan hanya untuk koleksi kekayaan kita, mau flexing ini dan itu, dan kita sebetulnya nggak usah jadi hamba Tuhan gitu. Karena hanya Tuhan Yesus itu mengajar kita dengan segala kesederhanaannya, dengan segala keberadaannya, dan Tuhan itu memang luar biasa lah, ya. Dia meninggalkan seluruh kemuliaan dunia, ya, surga yang pintunya terbuat dari segala hal-hal yang indah, dari mutiara yang sangat berharga, dan lantainya itu dari emas. Jadi tinggalkan semuanya itu. Tapi di bumi ini dia nggak flexing gitu loh.
Banyak hamba Tuhan sedang flexing hari-hari ini, menunjukkan kekayaan, menunjukkan kehebatannya. Tidak perlu. Tuhan yang kita kalau diberkati, tolong orang lain, diberikan rumah, berikan gratis orang lain. Diberkati kita, tolong orang lain, ditolong untuk menolong, memberkati untuk diberkati untuk memberkati. Puji nama Tuhan. Jadi Roh Kudus membuat kesatuan dalam tubuh Kristus supaya kita bisa menjadi alat di dalam tangan Tuhan. Kita mari bekerja sama-sama bekerja untuk kemuliaan Tuhan. Kita tunduk kepada kita berdoa. Terima kasih, biar Roh-Mu terus memimpin kami untuk hidup dalam roh kesatuan Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, tentu bersama dengan Tuhan. Mantap, 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 mantap. Tuhan Yesus.